Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 42 ya. Bab 42 yaitu berkaitan dengan larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau judulnya adalah janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini atau dari bab ini kita akan melihat berbagai macam bentuk kesyirikan yang mungkin bisa kita jumpai di sebagian kaum muslimin, di mana pada ucapan-ucapan mereka itu mengandung syirik, atau apa yang mereka yakini mengandung kesyirikan. Ya, namun mereka tidak sadar, mereka tidak fahami, mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka tengah lakukan adalah tergolong dari perbuatan syirik. Nah, itulah pentingnya kita untuk belajar ilmu tauhid, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk menerima ilmu tauhid, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sampai akhirnya kita diwafatkan di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari judul bab ini bisa kita lihat ya, apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu tidak boleh seorang muslim untuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan untuk Rabbul Alamin. Maka ini perlu diingat, yakni mungkin di antara umat Islam sekali lagi tidak menyadari bahwa ucapannya menjurus kepada syirik, atau perbuatannya ataupun keyakinannya menjurus kepada perbuatan syirik. Bahkan ada di antara syirik itu sendiri yang sangat tersembunyi atau sangat halus sekali, tiba-tiba sudah ada di hati seorang muslim, dan ini sangat berbahaya bagi kehidupannya. Nah, kita akan lihat nanti berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi di sini. Dari judul bab bisa kita ketahui tentang tentunya larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Dan tentunya banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab 42 ini. Jadi janganlah menjadikan atau janganlah membuat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 22. Akhir dari ayat yang mulia ini Allah nyatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Nah ini tentunya kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ini ada perintah dari Rabbul Alamin kepada seluruh manusia, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah agar mereka mendapat predikat takwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat yang ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia, atau kita lihat terlebih dahulu artinya ya. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yani agar kalian mendapatkan predikat takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat oleh para jamaah, pada ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, bahkan Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian. Nah, lihat. Lihat dalam ayat yang mulia ini, Allah mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa Allah lah yang telah mencipta mereka. Allah lah yang telah mencipta mereka yang sebelumnya mengalami ketiadaan. Kemudian dicipta oleh Allah dan manusia berada dalam kehidupan dunia yang penuh nikmat. Maka tentu Allahu Rabbul Alamin yang telah mencipta diri kita, yang pantas untuk diibadahi, yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita, yang wajib untuk diibadahi. Nah, kemudian ditegaskan lagi di sini dalam ayat yang mulia ini, yang telah menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat, jadi seluruh manusia, bahkan seluruh jin dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada di alam semesta ini selain dari diri Allah adalah makhluk namanya, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin dan manusia diberikan taklif, beban untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Keberadaan kita di dunia ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar para jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita
Lalu Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita semua sampai kita berada di usia seperti ini. Tentu setelah banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, apa kata Rabbul Alamin? La tuhsuha, tidak akan bisa. Tidak akan mampu untuk menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada ayat berikutnya itu, Al-Baqarah ayat 22, Allah menyebutkan kembali tentang kekuasaannya itu, tentang penciptaan langit dan bumi, diturunkannya hujan, ya, dan lain sebagainya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dari ayat tersebut Allah nyatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Nah, lihat oleh para jamaah di sini, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Allah ingin mengingatkan seluruh manusia bahwa semua yang manusia dapat di alam semesta ini atau dalam kehidupan dunia ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat A, B, C, D dan seterusnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari ya tandingan-tandingan itu. Bukan dari sekutu-sekutu tersebut, bukan. Semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada tubuh kita ini. Kita memiliki panca indera. Kita memiliki yakni kelengkapan-kelengkapan lainnya dalam tubuh kita ini yang semuanya menunjang untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Yang semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah yang diibadahi, Allah yang disembah. Makanya pada ayat yang mulia ini Allah tegaskan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Yang sekutu-sekutu di sini apakah dari bangsa jin? Apakah dari malaikat? Apakah dari kalangan para nabi, para rasul? Apakah dari batu, dari kayu, dan lain sebagainya? Maka janganlah kita jadikan semuanya itu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat murka. Allah sangat murka bagi siapa saja yang menjadikan suatu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya Tuhan yang diada-adakan oleh manusia dengan tangan manusia sendiri, dipahat, ya, dibentuk dan lain sebagainya dengan tangan manusia sendiri. Lalu setelah itu dia ibadahi, setelah itu dia sembah, na'udzubillah min dzalik. Maka ini merupakan penyimpangan yang sangat besar sekali. Penyimpangan yang sangat besar, ya. Dan ini tentu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat pada ayat yang mulia ini, Allah larang kita semua untuk menjadikan segala sesuatu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat oleh para jamaah, ashabul kubur, kuburiyun, mereka-mereka yang menyembah kubur, ya, telah menjadikan penghuni kubur sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Lihat oleh para jamaah, mereka yang beribadah kepada jin laut selatan, ya, jin laut selatan itu, maka ia telah menjadikan ya jin laut selatan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ya yang lainnya. Apakah itu sekali lagi dari bangsa jin, dari malaikat, dari para nabi, para rasul yang mereka sembah kuburnya.
dan lain sebagainya dari orang-orang ya saleh yang telah wafat, yang ternyata kuburnya disembah diibadahi oleh sebagian orang, maka itu semua artinya telah menjadikan mereka-mereka sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimurkai oleh Rabbul Alamin, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas dalam ayat yang mulia ini Allah menyatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lihat ya berbagai macam contoh yang diberikan di sini setelah Syekh Muhammad Tamimi membawakan ayat yang mulia ini, ya. Ayat yang mulia ini ya dari sahabat Ibnu Abbas. Ingat, dari sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat di atas. Apa kata beliau? Membuat tandingan-tandingan atau membuat sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam, yaitu seperti ucapan Anda. Nah ini dia contoh ya. Ya artinya sebelumnya Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita bahwa sekutu-sekutu itu ya dikatakan adalah perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Bayangkan, sudah semut hitam di kegelapan malam berjalan di atas batu hitam. Ini kan luar biasa ini. Sangat halus sekali ya. Atau sangat-sangat sulit untuk terdeteksi. Semut hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam pula. Ya, tiga hal yang memang istilahnya saling menguatkan satu dengan yang lain, yang menunjukkan sesuatu yang sulit untuk terdeteksi. Ya sudah dikatakan semut hitam kecil, ya kan? Semutnya kecil sekali. Kemudian berjalan atau merayap di atas batu hitam. Nah ini sangat sulit untuk dilihat. Lebih-lebih di kegelapan malam. Pada kegelapan malam itu artinya apa? Yani banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak mengerti. Ya, yakni apa yang diucapkannya ternyata syirik. Apa yang ada di hatinya adalah syirik kecil misalnya. Ya. Apa yang diperbuatnya sudah menjurus kepada syirik misalnya tanpa dia sadari. Tanpa dia dapat mendeteksinya bahkan karena memang tidak punya ilmu. Nah, ini lebih-lebihnya lagi ya. Atau lebih sengsara lagi. Karena tidak punya ilmu tauhid. Tidak punya ilmu tauhid, lalu dengan mudahnya berkata begini, begitu, yang ternyata syirik, ya, ucapannya. Atau keyakinan-keyakinan ini, itu, yang ternyata syirik juga. Atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang, yang ternyata menjurus kepada syirik, namun tidak disadari bahwa itu adalah kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya di sini, Ibnu Abbas menjelaskan atau memakai ungkapan yang sangat bagus sekali bagi kita semua tentang dosa syirik yang kebanyakan orang tidak dapat mendeteksinya, bahwa apa yang sedang dikerjakannya, yang diucapkannya, dan seterusnya justru mengarah kepada kesyirikan. Justru mengarah kepada kesyirikan. Nah, baru kalau ya orang yang memiliki ilmu tentang tauhid, mendengarkannya atau memperhatikannya, barulah diketahui oleh orang yang memiliki ilmu tauhid ini
bahwa si fulan ternyata telah menjadikan suatu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang para jamaah perlu kita pelajari, perlu kita ketahui. Ya ternyata mungkin ucapan-ucapan itu pernah kita ucapkan dahulu, kita nggak sadar gitu, bahwa itu syirik atau keyakinan-keyakinan tertentu yang kita pun nggak sadar bahwa itu syirik ternyata. Hendaknya kalau kita tahu sekarang, segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha agar kita tidak menyesal nanti di akhirat atas perbuatan syirik yang kita lakukan. Wal billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, apa itu diantaranya? Kembali kepada perkataan Ibnu Abbas tadi ya. Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat di atas, kata beliau, yakni menjadikan sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, yaitu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenal daripada semut ya kecil ya, atau semut hitam yang merayap di atas batu hitam pada kegelapan malam. Ya, seperti kata beliau ya, seperti seorang ya mengucapkan apa? Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan serta demi kehidupanku. Ah ini. Ya demi Allah, demi kehidupanku dan kehidupanmu misalnya. Nah ini nggak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan. Karena kalau seorang bersumpah harus dengan nama Allah saja. Tidak boleh bersumpah menyertakan di dalamnya makhluk. Ya, karena kita tidaklah mencipta makhluk. Yang mencipta makhluk hanyalah Allah. Jika Allah bersumpah dengan makhluk, ini benar, boleh. Ya, contoh banyak di dalam Al-Quran di mana Allah sendiri bersumpah dengan makhluknya. Wal asri demi waktu. Lihat, waktu merupakan makhluk. Ya, kemudian ya wasyamsi ya dan ya demi matahari. Wal fajar demi waktu fajar dan lain sebagainya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya karena Allah yang mencipta mereka. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat. Namun manusia yang akan ditanya apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita ini makhluk, maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka kalau kita bersumpah seperti ini, cukup kita katakan demi Allah. Demi Allah. Nah, kalau bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya adalah wallahi atau tallahi pakai ta ya, tallahi atau yang ketiga pakai ba, billahi. Yang pertama pakai waw, huruf waw, wallahi begitu ya. Yang kedua dengan huruf ta, tallahi. Yang ketiga dengan huruf ba, billahi. Maknanya sama itu semua. Maknanya adalah demi Allah. Begitu. Jadi kalau kita bersumpah tidak boleh dikatakan demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu, wahai fulan. Nggak boleh. Ya. Nah, ini bisa kita lihat contoh langsung Nabi SAW sering Nabi mengatakan dalam sumpahnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Nabi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi zat, lihat. Demi zat, yakni demi Allah maksudnya, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi kalau kita yang bersumpah karena kita ini makhluk, maka cukup bersumpah itu dengan menyebut nama Allah saja. Atau contohnya lagi, yang juga termasuk benar ini benar. Ya, wa rabbul Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul Ka'bah. Ini boleh. Demi ya Rabb pemilik Ka'bah. Kalau seperti ini benar. Karena yang memiliki Ka'bah hanya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ini bisa kita lihat dari perkataan
Abdul Muttalib, kakek Nabi. Ketika tentara gajah, tentara Abraha dari negeri Yaman, ya dengan kekuatan yang besar, ada di antaranya gajah, ya, yang mereka berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib dengan ringan mengatakan bahwa Ka'bah, ya, adapun Ka'bah kata beliau, Rabbun, ya, yahmihi atau yahmiha. Ada Rob pemiliknya yang akan melindunginya. Ya, adapun Ka'bah, ada Rob yang akan melindunginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan dari ucapan-ucapan kita ini. Jangan sampai kita berucap yang ucapan kita ini menjurus kepada syirik. Ya, contoh tadi, seorang berkata dengan sumpahnya, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu wahai fulan. Nah, seperti ini tidak boleh, tidak dibenarkan. Atau contohnya lagi kata Ibnu Abbas, ini yang kedua ya, contoh yang kedua di sini kata Ibnu Abbas, kalau bukan karena anjing kecil, ya, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ini artinya apa ini? Ucapan ini, ya, menunjukkan bahwa keselamatan itu dialamatkan kepada anjing kecil tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kalau kita menisbatkan keselamatan, ya, ya, mengalamatkan keselamatan, ya, kepada makhluk, nggak boleh. Ya, untung ada, ya, eh, Anda ini, atau untung misalnya ada si fulan sehingga kita selamat. Ya nggak boleh, karena pada dasarnya Allah jugalah yang menakdirkan ada si fulan. Ya, Allah jugalah yang menakdirkan ada ini, ada itu, sehingga Allah yang menakdirkan keselamatan bagi kita. Jadi bukan manusia yang menyelamatkan, bukan anjing itu yang pada dasarnya menyelamatkan, bukan. Ya, apalagi misalnya berkaitan dengan perbuatan manusia itu sendiri, ya, sebagaimana Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Artinya semua keselamatan, seluruh kesehatan, dan kebaikan-kebaikan apapun yang kita dapati di dunia ini, maka pada dasarnya datang dari Rabbul Alamin. Nah, contoh lagi, masalah kesehatan ya. Untung ada dokter itu. Ya, bagus saya minum obat ini sehingga saya sembuh. Ya nggak bisa seperti ini, nggak boleh. Karena dokter hanya sebagai, ya, yakni apa namanya, wasilah saja. Sebagaimana obat juga sebagai wasilah saja. Yang pada dasarnya Allah lah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan obat. Ya, bukan dokter, bukan obat. Ya, obat atau kita minum obat itu ikhtiar. Dokter dengan keahliannya juga ikhtiar mereka. Jadi jangan sekali-kali kita menisbatkan, mengalamatkan, ya, sehat, ya, atau kesehatan atau keselamatan, ya, dan lain sebagainya kepada makhluk. Tidak boleh. Tidak dibenarkan seperti ini. Ya, tidak dibenarkan seperti ini. Nah, jadi kita alamatkan semuanya itu kepada Rabbul Alamin. Kita katakan alhamdulillah. Begitu ya. Ya, alhamdulillah kita ucapkan terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan, ya, berupa kesehatan, berupa keselamatan, berupa kesuksesan,
ya, dan lain sebagainya. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali kebaikan-kebaikan itu semua dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai jamaah yang hadir di majelis ini yang mendengarkan kajian ilmiah kitab tauhid, maka ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendengarkan, bisa hadir, merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ayat yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Apa artinya itu? Kita bisa beribadah kepada Allah tentu dengan pertolongan Rabbul Alamin. Kita bisa melakukan ibadah A, B, C, D, dan seterusnya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin rasanya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita. Karunia yang sangat banyak sekali kepada kita semua. Banyak-banyaklah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda seorang hamba itu bersyukur yaitu dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertauhid itu adalah tingkatan syukur yang tertinggi. Bertauhid, ingat ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tingkatan syukur yang paling tinggi. Ya, tingkatan syukur yang paling tinggi, mengamalkan ilmu tauhid, tidak berbuat syirik, ya. Ini merupakan tingkatan syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kembali di sini kepada perkataan Ibnu Abbas lagi ya. Kepada perkataan Ibnu Abbas, apa kata beliau? Kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Nah, ini pun tidak boleh karena ya ini menunjukkan bahwa seolah-olah keselamatan atau ya terhindar dari pencuri disebabkan karena angsa itu. Bukan. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua yang terjadi di alam semesta ini, di bumi, di langit, di antara keduanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan ya diri kita, udah pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali kepada ucapan Ibnu Abbas lagi. Beliau menambahkan di sini, dan ucapan seorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini dia. Tidak dibenarkan seorang untuk mensederajatkan ya kehendak Allah dengan kehendak makhluk, yang nggak boleh. Tidak dibenarkan ya kita mensederajatkan istilahnya antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ya. Ini tidak dibenarkan. Antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tentu kehendak Allah lebih tinggi. Kehendak Allah itu maha sempurna lah. Adapun kehendak kita ini di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Yaitu ucapan seorang juga, kata Ibnu Abbas, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, ini tidak boleh juga. Ya, kenapa? Karena ya tidak dibenarkan ya, yakni mensederajatkan ya apa yang ada pada diri Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak boleh disederajatkan. Ini namanya mensederajatkan ya Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan yang seperti ini.
Atau juga kita lihat lagi, kita lihat kembali dari perkataan Ibnu Abbas di sini, janganlah Anda sebutkan si fulan dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah. Ya, termasuk dari kesyirikan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar jika seorang muslim berucap seperti tadi itu, karena ucapan-ucapan itu mengarah kepada syirik tanpa dia sadari. Nah, ini tadi yang dikatakan di awal-awal, banyak orang tidak dapat mendeteksi ucapannya yang ternyata ucapan-ucapannya itu jelas mengarah ke syirik. Ya, dengan mudah kan tadi seorang mengatakan, kalau bukan si fulan, kalau bukan ya anjing kecil itu, kalau bukan angsa itu misalnya, ataupun apalagi lah yang lainnya begitu ya. Kalau bukan karena security itu, polisi itu, kalau bukan karena Anda dan seterusnya, ini nggak boleh. Ucapan-ucapan seperti ini jelas mengarah kepada syirik, ya, mengarah kepada syirik. Atau sebelumnya, yakni sumpah demi Allah dan demi kehidupanku serta kehidupanmu wahai fulan, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seorang muslim berkata seperti ini. Karena ucapan-ucapan seperti ini jelas mengarah kepada syirik atau mengandung kesyirikan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah dengar ya, ucapan-ucapan yang semisal ini di tengah-tengah masyarakat kita, ya di antara ya kaum muslimin, bahkan tanpa mereka sadari, tanpa mereka fahami, dan tidak terdeteksi di hati mereka bahwa ucapan-ucapan yang biasa diucap setiap hari ternyata menyimpang, ternyata menuju syirik, mengandung syirik. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini banyak nih. Ya seperti ini banyak sekali. Makanya kita pahami bahwa ternyata kita wajib belajar ilmu tauhid agar kita dapat membedakan mana tauhid, mana syirik, mana yang dibenarkan ucapan, mana yang dilarang dari ucapan. Mana di antara ucapan-ucapan manusia itu yang ya mengarah kepada kebinasaannya dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Makanya Nabi yang mulia SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Yakni perkataan yang baik itu yang sejalan dengan tauhid. Perkataan yang baik itu tidak berseberangan dengan tauhid. Perkataan yang baik itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Perkataan yang baik itu yang tidak melukai hati orang. Atau perkataan yang baik itu adalah perkataan-perkataan yang masih pada batas-batas hal yang wajar yang dibenarkan oleh syariat agama ini. Nah, itu perkataan yang baik. Ya, perkataan yang baik seperti apa? Ya, tentunya lihat perkataan para nabi, para rasul, alaihi wassalatu wassalam, di mana perkataan para nabi, para rasul, perkataan-perkataan yang jelas-jelas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Atau ucapan-ucapan orang-orang saleh lainnya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana ucapan-ucapan mereka singkat padat, banyak mengandung pelajaran dan hal-hal yang bijak begitu. Hendaknya kita dapat meniru mereka, mencontoh mereka. Nah, inilah berkaitan dengan perkataan yang dibenarkan. Bukan asal bicara, bukan asal yakni ya ngomong begitu, namun tidak difikirkan, tidak dicerna lagi, sehingga wal'iyadzubillah ucapan itu keluar tanpa disadari bahwa ucapan itu telah mengandung syirik. Na'udzubillah min dzalik. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini kepada uh,
perkataan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu ada perkataan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi dalam hadis yang mulia ini? Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Artinya barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain dari Allah, maka telah berbuat syirik, kata Nabi SAW. Ya, perkataan-perkataan yang memang menyimpang ya. Perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang jelas-jelas yang menyebut nama selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sumpahnya itu, maka jelas ini bagian dari perbuatan yang kufur atau ucapan yang kufur begitu. Nah, ini kembali kepada ucapan Umar Al-Khattab, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain dari Allah, maka telah kufur atau syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan menyatakan hadis ini hasan, dan juga Al-Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, Imam Al-Hakim menyatakannya sahih. Nah, ini tentang masalah sumpah ini. Ya, sumpah yang tadi telah diisyaratkan dari awal-awal, tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh ya, mungkin sering didengar oleh para jamaah. Di antara orang bersumpah begini, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, lihat oleh para jamaah tentang sumpah yang seperti tadi, yang mungkin masih banyak kita dengar pada sebagian umat Islam, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, lihat, Rasulullah kan makhluk, maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja, demi Allah, begitu. Ya, bukan ditambahin embel-embel, demi Rasulullah juga katanya. Ya, nggak boleh, karena ya tidak dibenarkan seorang makhluk bersumpah dengan nama makhluk lainnya. Ya, apalagi ya nama selain dari nama Rasulullah SAW dipakai untuk bersumpah. Ini tidak benar, tidak benar. Tidak boleh yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud, ya, Abu Abdurrahman mengatakan apa kepada kita semua? Dalam hal ini beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Artinya bersumpah namun bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini ada dua perbedaan yang sangat besar sekali. Yang pertama, orang bersumpah kepada Allah dengan dengan apa? Dengan menyebut sekali lagi saya ulangi, seorang bersumpah dengan nama Allah namun dia dusta, ya, bohong. Maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, lebih aku sukai daripada aku bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Baik. Ya, sekali lagi kita ya dibacakan di sini perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi sadiqan. Sungguh saya berbohong dengan menyebut nama Allah dalam sumpah lebih saya sukai daripada bersumpah jujur namun dengan nama selain Allah, begitu. Jadi ada dua orang ya, misalnya ada dua orang ini, si A dan si B. Si A ini bersumpah dengan nama Allah, tetapi dalam sumpahnya itu dia dusta. Adapun si B,
jujur dalam sumpahnya. Tetapi ingat, menyebut nama selain Allah. Menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sebagai contoh dari ucapan yang sebelumnya, ucapan dari Umar Al-Khattab radhiyallahu an, artinya orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, yakni artinya syirik, namun dalam rangka jujur, maka ini tidak disukai. Tidak benar. Jadi kalau ungkapan ya, seandainya saya bersumpah dengan nama Allah kemudian bohong, nah, ini bukan berarti membenarkan kebohongan, tidak. Ya, tidak berarti bahwa sahabat Ibnu Mas'ud ya suka dengan kebohongan atau kedustaan, ya tidak. Ini sebagai pembanding untuk membandingkan dengan sumpah yang kedua. Ya, sumpah yang kedua itu adalah jujur tapi bukan dengan menyebut nama Allah, tah menyebut ya nama siapa dari para makhluk begitu, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kalau yang pertama adalah dosa besar, sedangkan yang kedua adalah syirik. Maka jelas yang kedua yang mengandung kesyirikan ini jauh lebih besar dosanya dari yang pertama. Ya, jadi sekali lagi seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah namun dusta itu lebih bagus, lebih baik daripada jujur namun menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat juga di sini bahwa tidak dibenarkan juga, ya tidak disetujui, ya tidak diridhoi jika seorang berbohong dalam dustanya walaupun karena Allah Subhanahu wa taala begitu. Walaupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak disukai. Tidak benar ini. Jadi orang-orang musyrikin saja, orang-orang jahiliyah dahulu mereka sudah terbiasa dengan kejujuran. Mereka tidak mau bohong, tidak mau dusta dalam ucapan-ucapan mereka, apakah untuk sumpah ataupun yang lainnya begitu. Ya, jadi inilah berkaitan dengan yakni dua hal yang sangat berbeda sekali yang harus kita fahami, yang harus kita mengerti. Ya, mungkin pada sebagian orang mudah sekali bersumpah, namun dengan nama selain Allah, walaupun memang sumpahnya itu ya eh, dengan nama selain Allah, walaupun sumpahnya itu adalah jujur misalnya, jujur dia melakukan hal itu, ya, namun dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala ini syirik. Jelas ini merupakan apa? Kesyirikan. Ya, seperti ini adalah kesyirikan. Karena sumpahnya itu dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Hudzaifah ya. Sahabat Hudzaifah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqulu ma Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma Allah thumma syaa fulan." Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Namun yang benar katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan, begitu. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Mengapa demikian para jamaah? Ya, jelas. Karena antara yang pertama dengan yang kedua ini terjadi perbedaan yang sangat besar ya. Yang pertama sekali lagi atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Nah, yang kedua atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Nah, jadi kalau yang pertama ini namanya mensederajatkan antara kehendak makhluk dengan kehendak Rabbul Alamin. Tidak boleh seperti ini. Adapun yang kedua dengan lafaz thumma yang bermakna kemudian. Nah, kemudian atas kehendak si fulan begitu. Maka lafaz ya thumma tidak mensederajatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari sikap mensederajatkan Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi inilah yang perlu kita perhatikan ya. Dari apa yang diucap-ucap di sini, hendaknya kita tidak boleh lagi terjerumus kepada ucapan-ucapan yang tidak benar, yang mengarah kepada syirik, ya tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ya tanpa kita cermati bahwa ternyata ucapan-ucapan kita tadi itu sudah menjurus kepada kesyirikan wal'idzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang terakhir di sini kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi atau keterangan beliau diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Tetapi boleh mengucapkan, ucapkanlah. Nah, tapi ucapkanlah kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, bukan. Jadi yang benar itu lafaz kemudian, ya. Ya sekali lagi dengan ya kehendak Allah kemudian dengan kehendak Anda ini boleh. Atau kita ambil yang terakhir di sini, kalau bukan karena Allah kemudian, nah ini boleh. Karena si fulan. Atau Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, nah ini nggak boleh seperti ini. Ini yang dilarang ya, karena ini lafaz dan ini menunjukkan pensederajatan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk atau manusia, tidak boleh. Artinya ini ucapan yang mengandung syirik, mengandung kesyirikan. Tidak benar seorang mengucapkan seperti ini karena ucapan-ucapan ini jelas mengarah kepada syirik tanpa disadari, tanpa difahami, tanpa ya yakni seorang melihat kembali dari apa yang diucapkannya ternyata jelas syirik seperti ini. Nah, ini ya tidak memiliki apa? Deteksi dari awal dari dini bahwa apa yang diucapkan itu adalah syirik. Nah, orang yang mempelajari ilmu tauhid yang akan paham ini. Yang akan mengerti tentang ya mana perbuatan atau ucapan yang baik benar bertauhid, nah, mana pula ucapan yang tidak benar, yang tidak baik dan mengarah kepada syirik ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kandungan dari bab ini atau pelajaran-pelajaran berharga. Yang pertama, tafsiran membuat andat atau sekutu-sekutu. Makanya tidak dibenarkan karena Allah telah melarangnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah. Sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian telah mengetahuinya. Ya. Atau dalam ya ini sabda Nabi yang mulia sallallahu man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain dari Allah maka dia telah kufur atau telah ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar, syirik besar. Para sahabat dalam menafsirkannya mencakup pula syirik kecil di dalamnya, begitu. Jadi berkaitan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah tentang syirik akbar ini, maka para sahabat ya dalam menafsirkannya mencakup pula syirik kecil atau asghar. Ya, ini tentang ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar tadi ya. Yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik, ini jelas. Bersumpah dengan nama selain Allah atau menggabungkan antara nama Allah dengan nama makhluk digabungkan dalam sumpah, maka ini pun syirik, tidak benar. Kemudian, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Yang kelima, ya bersumpah dengan, sekali lagi, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Ya, kemudian yang berikutnya lagi, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, apabila sumpahnya itu benar, maka lebih besar dosanya daripada sumpah bohong atau palsu itu. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, perbedaan antara kata
waw, huruf waw dan thumma yang bermakna kemudian dalam ucapan. Maka ini adalah perbedaan yang sangat besar antara antara huruf waw yang bermakna dan gitu ya dengan huruf thumma yang bermakna kemudian begitu. Nah, ini perbedaan yang sangat besar. Kalau waw tadi ini dalam rangka mensederajatkan antara Allah dengan makhluk. Adapun thumma yang bermakna kemudian, nah ini tidak mensederajatkan begitu kira-kira. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yakni berkaitan dengan kajian kita pada bab yang ke-42, yaitu janganlah membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah berbuat sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kepada jamaah untuk bersoal jawab kalau memang ada pertanyaan dari apa yang kita kaji pada siang hari ini. Dipersilakan dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk memandu soal jawab ini. Ya, silakan. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk kajiannya. Untuk materinya pada saat ini. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan, dapat ngetik di kolom chat atau melakukan raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Baik Ustadz, Ana melihat ada dua hal yang terbesar itu mengenai rasa syukur. Ini banyak kita lupa rasa syukur terhadap iman Ustadz. Padahalnya kita ketika ngaji itu kita melihat eh, paman-paman Rasulullah sendiri pun tidak mendapatkan hidayah itu, Ustaz. Jadinya hidayah ini seringkali dilupakan bagi kita eh, umat Muslim yang lahir kecil orang tuanya itu Muslim. Itu banyak sering dilupakan, Ustaz. Terus yang kedua ini mengenai eh, afwan. Ini yang mengenai ini, Ustaz. Mengenai surat Al-Qalam, Ustaz. Mengenai kaum musyrikin yang melupakan berkata insya Allah. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin apakah ini berkaitan dengan adanya kepastian tetapi tidak mengkaitkannya dengan apa keputusan Allah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Yang pertama tentang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan lain sebagainya. Semua nikmat-nikmat itu harus kita syukuri. Ya, nikmat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, ditetapkan di atas tauhid, hidayah taufik untuk ittiba kepada Nabi, hidayah taufik untuk berada di atas manhaj para sahabat, maka ini wajib disyukuri. Karena banyak orang-orang di luar sana tidak mendapatkan hidayah taufik, sehingga mereka berbuat syirik, mereka berbuat bid'ah-bid'ah, mereka menyimpang dari manhaj para sahabat, kan begitu. Nah, ini apa yang perlu kita ingatkan lagi agar kita selalu berdoa dan berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan hidayah taufik untuk berada di tauhid dan mengamalkannya. Untuk mendapatkan hidayah taufik berada di atas sunnah Nabi dan mengamalkannya, dan mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk berada di atas manhaj para sahabat dan mengamalkannya sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, kalimat la ilaha illallah, di atas sunnah Nabi yang mulia dan di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini memang sangat besar ya, hidayah taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang lupa ini, lupa akan ya yakni meminta hidayah taufik lalu bersyukur atas ya hidayah tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, sekali lagi ini perlu diingatkan lagi. Ya, perlu diingatkan lagi kepada kaum muslimin agar mereka selalu dan selalu bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua, masalah apa tadi? Saya lupa lagi. Mengenai surat Al-Qalam Ustaz, mengenai kaum musyrikin Oh ya, di insya Allah ya. Mekah. Ya, 6 Ustaz. Iya, jelas ketika seorang berkata insya Allah, maka harus maksimal betul-betul memenuhi apa yang diucapkannya itu.
Ya, jadi jangan berucap insya Allah tetapi seperti orang menghindar. Ya, seperti orang menghindar. Oh, insya Allah saya datang. Padahal tidak mau datang. Ini tidak benar. Oh, insya Allah saya hadir. Tapi nggak juga hadir. Ya, ini tidak benar. Ya, seperti tidak benar seperti ini. Yang benar kalau seorang sudah mengucapkan insya Allah, maka wajib untuk ditunaikan. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Dan jika Allah memang menakdirkan atau sehat kita, tidak ada penghalang sama sekali lalu bisa hadir, ya hadir pada undangan itu kan gitu. Ya, jadi ini berkaitan dengan ucapan-ucapan yang perlu juga diperhatikan. Ya, ucapan insya Allah jangan dipermainkan, jangan bermudah-mudah dengannya, atau jangan pula kita istilahnya apa ya, mengelabui orang ya, mengelabui orang dengan ucapan insya Allah ini nggak boleh, seperti itu, tidak benar. Ya akhirnya nanti ya ajaran agama akan disepelekan oleh orang lain. Ya, ajaran agama ini akan disepelekan oleh orang lain. Jadi tidak boleh seorang untuk ya yakni bermudah-mudah berucap insya Allah namun tidak ada yakni buktinya. Ya tidak ada apa? Tidak ada buktinya. Nauzubillah min dzalik. Ini kedustaan ini. Ini satu kedustaan, kebohongan. Maka tidak boleh kita ya berbohong, ya apalagi memakai nama agama, membawa-bawa nama agama dalam rangka berdusta, dalam rangka berbohong, tidak benar. Bayangkan orang-orang jahiliyah di masa dahulu, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, walaupun mereka musyrik, namun sisi yang lain mereka jujur. Mereka sangat jujur dan mereka tidak mengenal ya kamus dusta atau bohong dalam hidup mereka. Gak ada itu. Dan mereka anggap kebohongan itu adalah ya sangat hal yang tercela sekali. Dan mereka itu orang-orang yang gentleman, ya, para pemberani. Walaupun dalam satu sisi mereka di masa Nabi mereka tidak menerima dakwah Nabi. Namun Nabi menyetujui sikap mereka yang jujur, tidak berdusta, tidak berbohong begitu. Wallahu taala alam. Baik, silakan yang lain. Tapi Ustaz, Afwan, mengenai yang surat Al-Qalam ini berarti kita tidak boleh juga mengatakan pasti juga ya Ustaz. Tidak mengatakan Pasti apa? saya pasti. Oh iya, ya segala sesuatu yang kita yakni belum kita kerjakan, yang akan kita lakukan, kita akan kerjakan, jangan pernah kita menyatakan kepastian karena ilmu pasti itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kehidupan kita tidak ada yang pasti. Ingat ya, dalam kehidupan kita di dunia tidak ada yang pasti. Ingat, tidak ada yang pasti, ya. Jadi ini sebagai hal yang harus diperhatikan. Apapun yang berkaitan dengan kehidupan dunia bagi manusia ya, untuk Hmm. manusia itu tidak ada yang pasti. Maka ucapkanlah insya Allah atau biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, misalnya begitu, itu boleh. Ya, jadi kalau untuk Allah, ilmunya Allah pasti, itu pasti. Allah, karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu, Allah yang menentukan, Allah yang maha berkehendak, kan begitu. Allah yang mencatat, maka itu pasti. Tapi untuk kita tidak ada yang pasti. Kita nggak tahu besok mau ngapain, apa yang besok kita kerjakan, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, boleh saja kita mempersiapkan ya planning atau program A, B, C, D dan seterusnya. Namun ingat, al hidayatu biyadillah, hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Hendaknya kita betul-betul memahami masalah apa namanya? Ya, masalah takdir gitu ya. Karena kita nggak tahu perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib, maka kita katakan insya Allah, tapi dengan kesungguhan di hati begitu. Ucapan insya Allah, tapi di hati ya sungguh-sungguh untuk mewujudkan ucapan insya Allah dalam kehidupan kita, kan begitu mestinya. Ya. Jadi ini yang perlu difahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa ungkapan atau ucapan insya Allah ini diselewengkan ya, atau diremehkan, dihinakan akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, silakan yang lain. Tapi Ustaz, sudah ada dua yang masuk pertanyaan.
Ya, Dari silakan. Ummu Hurairah, baik. Saat umroh, pembimbing saya yang anak-anak Indonesia lahir di sana jadi pembimbing umroh kalau bicara suka wallahi, artinya bersumpah ya Ustaz. Kenapa mudah bersumpah ya di sana? Setahu Oh saya iya, ini perlu ya, diingatkan juga nih. ya, Ini perlu diingatkan untuk anak-anak nih. Karena mungkin apa namanya ya, menjadi kebiasaan barangkali ya. Menjadi kebiasaan sebagian mereka itu ya dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ini nggak boleh seperti ini. Diingatkan itu. Ya, jadi jangan sampai dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya wallahi. Begitu. Kecuali begini. Ini ucapan yang biasa dipakai oleh bangsa Arab misalnya, I wallah, ya, na'am demi Allah. Itu untuk membenarkan. Karena untuk membenarkan sesuatu yang apa namanya? Yang didengar misalnya begitu. Maka orang Arab biasa mengatakan I wallah. Maknanya na'am wallah. Iya, benar demi Allah. Nah, boleh seperti ini. Ya, dalam rangka membenarkan ucapan kan begitu, atau dalam rangka membenarkan sesuatu yang diyakini, ya ini benar, boleh. I wallah, ya. Misalnya begini, si A berkata, ya, bahwa misalnya hendaknya kita wajib, ya, misalnya kita wajib meyakini bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu esa tiada berbilang. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Maka si B mengatakan, I wallah, iya benar. Ini contoh. Ini kan contoh. Tapi kalau yang biasa dipakai oleh anak-anak itu di sana misalnya, dikit-dikit wallah, ini yang harus diluruskan. Ya, ini harus diluruskan. Jangan ya, yakni banyak-banyak menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, bahkan dalam hal-hal yang remeh sekalipun, ya, bersumpah dengan nama Allah ini nggak boleh seperti ini. Jadi nantinya kurang kurang pengagungan terhadap Allah, kurang pengagungan di hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak buruknya begitu. Ya, baik, silakan yang lain. Ustaz, ada pertanyaan kedua, apabila seseorang berkata saya tidak akan bicara dengan kamu lagi, tapi tidak menepati dosakah? Jadinya dia memboikot nih Ustadz. Apakah ini masuk terhadap dosa itu? Apakah termasuk dosa Ustadz? Mengisolir gitu ya. Memboikot. Iya, Jadinya apabila seseorang iya. berkata saya tidak akan berbicara lagi dengan kamu lagi gitu. Dilihat dulu dalam hal apa ya? Dalam hal apa dulu yang seperti ini, ya? Apakah dalam hal-hal yang memang benar disyariatkan atau tidak gitu? Jadi harus rinci nih, harus rinci. Apa contohnya? Apa rinciannya begitu? Ya, jadi ucapan-ucapan seperti ini harus ada keterangan yang lebih rinci agar kita paham. Oh, apa sebab ya seorang atau si A mengatakan tidak mau bicara lagi kepada si B. Apa sebabnya? Apa faktornya? Lihat dulu. Ya, dilihat dulu. Apa rinciannya di sini, begitu. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba si A berkata seperti itu kepada si B, ini nggak boleh. Tidak boleh. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? La yahjura al-muslimu akhahu fauqa ya salasin. Tidak boleh seorang muslim mengisolir, ya, atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, nggak boleh, ya nggak boleh. Maka yang terbaik kata Nabi adalah alladzi ya yabda'u bis salam, yang memulai memberikan salam, yang memulai memberikan apa? Memberikan salam kata Nabi SAW. Ya, jadi pada dasarnya nggak boleh seorang muslim diam-diaman dengan muslim lainnya tanpa ada sebab, ya, tanpa ada faktor yang membenarkannya. Wallahu taala alam. Baik, silakan yang lain. Tapi Ustadz, kakak-kakak misalkan ada yang mau ditanyakan dapat melakukan raise hand langsung atau
dapat mengetik di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Apabila suami berkata saya tidak mau memberi kamu uang lagi karena emosi, ini gimana, Ustaz? Ya seperti ini, ya tentunya karena emosi, tadi dikatakan emosi ya. Ya Nah, biar reda dulu deh, ya. dulu. Biar reda dulu, jangan langsung istilahnya disiram bensin istilahnya. Nah, Jangan oke. langsung marah juga itu istilahnya. Maka akan ya runyam nanti urusannya begitu ya. Baik, Ya ini baik. kan ya ini urusan suami istri, maka hendaknya lebih paham lah ya urusan keluarga masing-masing ya dalam masalah ini. Allah taala alam. Ustaz, Ustaz. Ini kan tadi antum menyampaikan mengenai taubatan nasuha, Ustaz. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Ustaz, metode yang disampaikan oleh para ulama mengenai taubatan nasuha ini, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Iya, ya tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu artinya taubat yang sebenar-benarnya, yang disertai dengan 3 syarat. Yang pertama, an-nadam, menyesal telah berbuat dosa. Yang kedua, ya, al-ikla', melepaskannya, meninggalkannya. Yang ketiga, al-azam, bertekad untuk tidak kembali. Nah, itulah 3 syarat taubat nasuha. Dan boleh juga, boleh saja, boleh. Hukumnya sunnah saja. Disertakan dengan sholat taubat 2 rakaat. Bebas, bacaannya bebas. Waktunya pun bebas. Ya, jadi boleh disertakan dengan sholat taubat 2 rakaat. Ini bagi yang mau ya. Artinya sunat hukumnya tidak wajib. Kalau sudah bertaubat dengan memenuhi 3 syarat tadi, maka ini kategori dari taubat nasuha. Ya, taubat yang nasuh. Nasuh itu artinya yang sungguh-sungguh, gitu, yang sungguh-sungguh gitu. Taubatnya benar-benar gitu ya. Sungguh-sungguh, gak main-main. Begitu. Ya, Allah taala alam. Silakan, Baik, barangkali ada lagi. ada lagi ini di kolom chat mengenai orang yang melanggar sumpah, apakah harus membayar kafarat dengan memberi makan 10 orang miskin? Apakah ada Iya, iya, dalilnya? iya. Terdapat dalam surat Al-Maidah 89. Kafaratnya dalam surat Al-Maidah ayat 89. Bisa dilihat. Itu kafaratnya nanti bisa dilihat dalam surat ya Al-Maidah ya, ayat 89 berkaitan dengan kafarat ya, yakni sumpah itu. Begitu ya. Baik, silakan ada lagi. Ustaz, terkait dengan hal teknis ini, Ustaz, apakah sumpah seperti apa yang jika kalau dilanggar harus dengan membayar kafarat? Sumpah yang bagaimana? Sumpah, Yakni ya, ya. eh Misalnya, ya, eh, misalnya seseorang pernah berkata, saya tidak mau menginjak tempat ini lagi. Apakah itu bisa, totonya beliau ke sana gitu? Apakah ini harus membayar kafarat, Ustaz? ini kalau berkaitan dengan sumpah ini memang mirip-mirip dengan nazar ya. Ya Ya. demi Allah saya tidak ke sana. Misalnya atau dan sebagainya lah ya. Nah, Ini harus dilihat dulu ya. Kalau sumpahnya itu dalam rangka bermaksiat ya nggak boleh dilaksanakan. Tidak boleh dikerjakan sumpahnya atau nazarnya, nggak boleh. Ya. Kemudian sumpah tersebut tidak mengandung maksiat lah intinya. Ya, tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sumpah tersebut yakni kalau tidak dapat dilaksanakan ya, tidak dapat dikerjakan ya karena apa namanya? Mungkin berat atau bagaimana di kemudian hari begitu, maka ya jelas membayar kafaratnya atau penebusnya yang disebutkan dalam surah Al-Maidah 89
adalah 49. Nah, yakni kafar sumpah ini mirip atau sama dengan nazar. Bagi mereka yang bernazar, kemudian tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh dilaksanakan. Nah, atau kalau seorang bernazar namun ya di kemudian hari kok lemah untuk melaksanakan nazarnya atau tidak bisa, tidak mampu, maka tinggal bayar kafarat atau yakni menebus dengan kafaratnya tadi ya. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Ini jadinya kalau misalkan berkaitan dengan kemaksiatan itu nggak perlu ya Ustaz. Kayak misalkan ada suami yang ngomong bahwa nggak akan kasih nafkah lagi ke istrinya, terus nggak kasih uang lagi ke istrinya, terus kemudian emosi, itu nggak termasuk ya Ustaz? Karena kan nafkah itu kan kewajiban suami ya Ustaz. Nggak termasuk apa maksudnya? Nggak termasuk apa tadi? Nggak termasuk membayar kafarat Ustaz. Tidak termasuk membayar kafarat. Jadinya kan suaminya bersumpah bahwa tidak akan memberi uang lagi ke istrinya. Terus kemudian, tapi kan karena kewajiban beliau menafkahi kan memberi uang, akhirnya beliau kasih lagi uangnya. Artinya beliau melanggar sumpah itu, tetapi tidak perlu Nah, begini, membayar begini kan kafar. tadi dikatakan asal tidak apa melanggar aturan agama atau Nah, bukan dalam rangka bermaksiat ya, bukan dalam nah, rangka bermaksiat. Nah, kalau sumpah atau nazar itu memang mengandung maksiat atau melanggar, ini nggak boleh. Ini nah, tidak benar sumpah atau nazar nggak benar itu. Tidak boleh dilaksanakan begitu. Atau batal istilahnya, batal deh. Apa yang disumpahi itu atau dinazarkannya itu ya batal sudah. Karena baik. mengandung maksiat, ya tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Contohnya misal begini, orang nazar dengan suatu yang wajib, ya nggak boleh. Ya, bernazar dengan suatu yang wajib. Contohnya kalau saya lulus ujian, saya sholat 5 waktu. Ya nggak boleh nazar seperti ini atau sumpah seperti ini, nggak boleh. Mau lulus, mau tidak, tetap sholat 5 waktu. Ya kan? Ya, jadi bersumpah itu adalah dengan suatu yang tidak wajib. Ya, itu sumpah. Sumpah atau nazar, sekali lagi, ya, identik kepada yang tidak wajib. Nah, Begitu ya. Baik, yang lain, silakan. eh saya Ustaz memang ada eh pertanyaan juga nih kaitan sama hal itu. Tapi istrinya misalkan terima aja uangnya perlu membayar kafarat nggak Ustaz? Ya tidak. Tidak benar. Itu tidak ucapan yang tidak benar intinya. Saya, Dan ya, suruh istighfar, suruh nah, bertaubat istighfar dari ucapan tadi itu nggak benar itu. Ustaz. Kakak-kakak semuanya yang di kolom chat sudah saya bacakan semua. Apa ada yang mau raise hand Ada atau yang ingin langsung bertanya barangkali? langsung? Mungkin bertanya langsung. Ini biasanya Kak Nila atau Kak Riza nih. Ini nih. Oh, Ya itu silakan Afwan, tuh. itu silakan sebentar. Anak aktifkan. Oh, silakan Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ustaz, saya mau mengingat ucapan Ustaz yang tadi tentang caralah yang baik atau diam. Iya. Saya minta dalilnya itu hadisnya atau Al-Quran. Mau Itu saya hadis. catat Iya, hadis ya, ya, hadis, Ustaz. hadis, hadis. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis Bukhari Muslim mau tidak salah, yakni ya Nabi katakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik atau diam. Itu hadis Ya, Nabi. ya. Sahih ya, Ustaz itu. Iya, sahih, dan ini sudah saya kaji atau sudah saya jelaskan panjang lebar dalam kajian hadis arba'in, ya, hadis arba'in, hadis yang kesekian itu. Nah, itu sudah nanti boleh dilihat di YouTube itu, di TV Roja, ya, saya kaji hadis tersebut. Baik, Ustaz. Nah,
sekarang yang saya tuh jadi terpikir karena apa namanya, sebagai perempuan kita kan senang bicara ya. Ada juga sih yang pendiam. Cuman kalau laki-laki kan cenderung mendengarkan, kalau perempuan cenderung berbicara. Jadi kayak mengenai bicara itu Ustadz, saya tuh kebetulan karena senang bicara, senang ngobrol, akhirnya misalkan tidak bisa menampik ya Ustadz. Kadang-kadang saya sebagai orang yang hanya hidup berdua dengan suami, tidak ada teman untuk pergi. Misalkan suami eh, belum sekufu dengan saya, misalkan saya maunya sih kalau pergi ada mahram, tapi kan saya nggak punya anak, hidup hanya berdua dengan suami. Ya kalau misalnya saya mau belajar Al-Quran, ke sebuah tempat lembaga bahasa ilmu Quran, tempatnya kan jauh, rumah saya di Tebet, tempatnya itu dekat stasiun karet lah ya, saya harus naik taksi. Buat saya tuh naik taksi sendirian saya nggak takut sih karena saya dulu juga bekerja kan dari SMA 3 saya kuliah kemudian saya bekerja di perusahaan asing dan seterusnya dan seterusnya. Jadi buat saya cuman saya kan ingat dalil tidak halal seorang wanita keluar rumah tanpa mahram. Jadi saya merasa langkah saya itu tidak diridhoi tapi saya ingin belajar Quran sementara suami saya tidak bisa mengajarkan saya Al-Quran. Singkat cerita saya sampailah menjadi dapat sertifikat pengajar Quran setelah bertahun-tahun belajar di LBIQ itu. Nah, tapi tiap kali saya melangkah, kan saya senang ngobrol. Akhirnya saya ngobrol sekalian dakwah Ustadz ke supir taksinya. Saya juga takut diculik kan, jadi saya takut diculik, saya ajak ngobrol agama. Terus jadi dia senang karena dia kan mungkin nggak sempat ngaji ya. Walaupun dia kelihatannya bukan orang Muslim, saya ajak mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau kayak gitu saya dosa nggak Ustadz? Karena kan suara wanita adalah aurat. Nah, kemudian itu satu ya Ustadz pertanyaannya. Nah, sebentar, ini banyak hal yang perlu catatan saya ini. Yang pertama, tidak dikatakan mutlak ya, suara perempuan adalah aurat. Yang tidak boleh, yang dikatakan aurat, bahwa suara wanita itu aurat itu kalau suaranya mendayu-dayu, dibuat-buat, untuk Hmm. merayu-rayu. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak benar. Oh. Ini yang satu, ini pertama nih. Yang kedua, ya, ibu kan keluar bukan jarak safar. Maka silakan keluar, tidak ada masalah. Pakai angkot, pakai taksi. Apalagi kalau memang ada mahram lagi, alhamdulillah. Silakan, kecuali jarak safar. Kalau jarak safar baru dengan mahram. Nah, begitu. Atau dengan teman-teman satu pengajian, bareng-bareng ikut misalnya. Nah, itu kan bisa saja. Seperti itu. Atau secara online. Ya, yakni belajar secara online misalnya boleh, bisa, banyak seperti itu. Untuk belajar tajwid secara online bisa, ya. Dan yang ketiga ya bisa saja, boleh saja yakni mendakwakan orang, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah begitu mendakwakan orang ini bagus seperti ini. Ya, cuma dilihat dulu ya, dilihat lagi siapa yang ya tentu mungkin kita ajak bicara. Barangkali kalau dia setuju-setuju saja alhamdulillah. Tapi kalau dia mungkin merasa berat jangan. Ya, walaupun memang super taksi apa gitu ya. Wallah taala alam. Boleh Ya, lagi silakan, Mas, silakan. pertanyaan yang kedua. Tadi kan baru pertanyaan pertama. Jadi singkat cerita saat ini saya sudah tidak bisa berjalan lagi Ustadz 3 bulan hanya di tempat tidur aja. Kemudian dari sinilah saya menelaah makna dari bicaralah yang baik atau diam. Dan akhirnya saya banyak istighfar gitu ya Ustadz untuk kan tadi saya bilang bahwa perempuan itu banyak senang bicara. Ya jadi baca Quran kayak gitu-gitu untuk keinginan berbicaranya itu tersalurkan gitu loh Ustadz. Jadi pada saat suami datang udah nggak bawel lagi, udah nggak cerewet lagi karena udah tersalurkan lewat tilawah Quran. Seperti Oh itu iya, Ustaz. bagus, bagus. Ya, ya. Jadi tapi yang tadi perjalanan saya bertahun-tahun itu sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu sampai saya menjadi seorang guru Quran. Dan dulu kan belum ada COVID ya waktu saya belajar itu. Setelah ada COVID kan mulailah kita kajian online seperti ini. Dan barulah saya mulai belajar apa tuh namanya ya Quran dan seperti ini ya Ustadz kita kajian online. Kalau misalnya saya ingin mengambil sanad nih Ustadz, sanad Al-Quran, katanya sih bagusnya dengan Ustadz. Sementara kalau sanad itu lidah kita kan harus dilatih gitu. Nah, misalkan saya bikin podcast. Sebentar, saya potong lagi. Pada dasarnya Bu, ya, tidak ada kewajiban mengambil sanad.
Tidak wajib ngambil sanad. Buat apa kalau ya bacaan tajwid kita sudah bagus, sudah baik menurut ahlinya. Alhamdulillah. Itu yang dipertahankan. Bukan ngambil sanad dan bukan kebanggaan. Saya katakan bukan suatu kebanggaan ngambil sanad sebenarnya. Ya, kebanggaan itu kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, dengan tajwidnya. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan. Ya, kebaikan lah, kebahagiaan bagi diri kita bisa membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar, yang baik begitu. Jadi kalau untuk sanad itu saya pribadi tidak merekomendasikan. Ya, tidak Oke. merekomendasikan atau bukan tujuan untuk mencari sanad, bukan. Ya, bukan, tapi ya tujuan kita itu ya nih membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya. Jadi tujuan paling utama itu mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi bukan mencari sanad, bukan, keliru. Ya, keliru yang seperti itu, begitu. Oh, begitu ya, Artinya Ustaz. artinya Awam. artinya bukan hal yang tercela, bukan ya. Jangan salah pemahaman. Jadi kalau memang seorang itu mampu untuk mencari sanad ya silakan saja. Silakan saja, tapi itu bukan tujuan, Bu. Tujuan kita itu mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi begini yang saya maksud begini. Ini fenomena nih. Ini fenomena yang saya lihat. Nah, itu orang berlomba-lomba tuh. Ya, berburu sanad katanya. Jadi seolah-olah kok mendapatkan sanad atau mencari sanad itu kok suatu hal yang apa begitu ya? Yang istimewa atau enggak ada. Pada dasarnya enggak seperti itu. Pada dasarnya yang istimewa itu mengamalkan isi Al-Qur'an, itu baru istimewa. Karena Al-Quran itu untuk dipelajari. Ya kan? Kan hadis apa kata Nabi? Dalam hadis yang mulia Nabi mengatakan ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Begitu. Tidaklah satu kaum berkumpul, kata Nabi, di rumah-rumah Allah di masjid. Lalu mereka baca Al-Quran dan mengkajinya. Lihat, dikaji, sampai diamalkan begitu. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, diliputi rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat, dan disebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi tujuan kita belajar Al-Quran itu adalah kita mengamalkan. Ingat ayat-ayat dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, nah itu ada 4 tuh. Ada 4 hal yang perlu kita amalkan, yang perlu kita ketahui dan kita kerjakan. Yang pertama, ya, orang-orang yang beriman, ya, ini yang berilmu ya, tentu berilmu dulu. Kemudian wa amilus salihat, beramal salih, diamalkan. Yang ketiga, didakwahkan, ya, wa tawasaw bil haqqi. Yang keempat wa tawasaw bis sabr, bersabar. Jadi pertama, berilmu. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mendakwahkan. Dan yang keempat, bersabar di atasnya. Begitu. Itu dalam beragama seperti itu. Jadi sekali lagi saya kepada siapapun, kepada diri saya pribadi dan jamaah yang hadir di kajian online atau nanti yang mendengarkannya, begitu ya. Bukan tujuan hidup kita itu cari sanad. Ya, nanti keliru ini. Jadi salah kaprah lagi orang nih. Yang tujuan kita itu mengamalkan isi Al-Quran. Jadi masih banyak ayat Al-Quran yang belum kita pelajari, yang belum kita tahu apa isinya, apalagi belum diamalkan itu masih banyak sekali tuh. Masih banyak sekali yang belum kita amalkan dari isi-isi Al-Quran, dari kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi
Jangan istilahnya kok ngejar-ngejar hal yang bukan wajib bagi kita, yaitu mencari sanad itu bukan wajib, bukan hal yang wajib pada dasarnya. Jangan mengejar yang seperti itu lalu meninggalkan dan melupakan yang lain. Yang justru yang kita lupakan itu adalah yang wajibnya, yaitu kita pelajari isi Al-Quran dan kita amalkan. Begitu kira-kira. Ya. Oh, jadi kan saya jadi sampai tidak berani mengajar, emang betul Ustadz, walaupun saya udah punya sertifikat mengajar, karena kalau di tempat lain yang ustazahnya bersanad, perbaikan makhraj saya itu toknya kurang istilah, kurang tebal, kurang ikbal. Jadi saya mau mengajar juga takutnya saya salah, orangnya belum benar, udah saya lewatin. Padahal saya sendiri masih dikoreksi terus oleh orang-orang yang mengakunya sudah bersanad seperti itu Ustadz. Udah, kalau Ustadz sudah menjelaskan tentang sanad tadi. Nah, kembali Ustadz tentang suara wanita ini. Jadi apabila saya lihat kan di kajian kita Salafi itu tidak ada tuh ustazahnya yang tampil ke depan seperti Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid atau itu. Jadi nggak ada kan yang jadi daiyah muncul di TV seperti itu. Nah, saya sendiri Ustadz, karena keawaman saya kebetulan di gedung tersebut ada lembaga untuk menjadi seorang daiyah dan saya belajar setahun di situ. Intinya saya juga punya sertifikat menjadi seorang daiyah, tapi saya takut karena saya tahu suara wanita adalah aurat, terus kemudian kita nggak boleh tampil, terus saya takut kena ain, seperti itu Ustadz. Apakah benar seorang wanita itu sebaiknya di rumah saja? Kebetulan saya alhamdulillah berkursi roda, udah 3 bulan dan saya di kamar saja. Jadi pertanyaan saya, apakah saya boleh bikin podcast? Misalkan saya mengundang Ustadz Firanda, terus saya bikin podcast, tapi saya tampil walaupun saya mungkin bercadar kayak gitu, itu kita haram nggak sih? Itu satu ya Ustadz, jangan dijawab dulu. Kedua, yang terakhir yang sebenarnya yang membuat saya bergembira karena saya sakit sampai tidak bisa berjalan adalah yaitu, jadi Allah tuh benar ya, sebaik-baiknya wanita adalah sholat di rumahnya, ibadah di rumahnya. Jadi saya bersyukur saya tidak bisa berjalan dan siap-siap dijemput malaikat Israel seperti ini gitu, alhamdulillah. Jadi saya makin takut meninggal. Jadi karena kebetulan kaki saya sakit sekali yang sebelah dan yang sebelah tidak sakit, saya membayangkan siksaan alam barzah itu luar biasa ya. Kaki sebelah sakit bernanah, luka-luka seperti ini aja saya nggak tahan. Gimana kalau di alam barzah nggak ada suami, nggak ada dokter, nggak ada obat bius. Saya takut sekali meninggal. Makin lama saya makin takut meninggal. Jadi saya takut banget, tapi saya tidak lupa bahwa Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dan saya berterima kasih kepada Allah karena saya sakit. Jadi saya makin takut dan makin banyak-banyak istighfar seperti itu. Yang tadi Ustadz lihat kan bagaimana saya senang bicara dan akhirnya ya saya berusaha kalau dekat suami banyak istighfar, banyak diam supaya suami nggak dengar suara saya, kesannya ntar dia bosen lagi dengar suara saya. Jadi saya banyak istighfar, banyak diam. Seperti itu Ustadz. Jadi benar ya kalau bicara adalah yang baik. Terus Ustadz Nuzul juga pernah bilang Ustadz, benar nggak sih Ustadz kalau kayak gini Allah menciptakan kita telinganya 2, mulutnya 1. Ini bukan Ustadz Nuzul. Cuma jadi artinya kita harus lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Nah, kemudian Ustadz Nuzul juga bilang kalau kita sebaiknya belajar untuk diam sebagaimana kita belajar untuk bicara. Oh gitu. Jadi saya sekarang lagi berusaha nih Ustadz belajar untuk diam. Karena saya takut Allah, ya tadi yang dibilang, tapi saya nggak tahu apakah itu ada dalilnya. Ustadz Nuzul bilang bahwa kita sebaiknya belajar untuk diam sebagaimana Allah mengajarkan kita untuk bicara. Karena itu kajian entah YouTube, entah Zoom yang saya tidak bisa bertanya. Saya ingin minta pendapat Ustadz tentang apakah baiknya kita bicara atau baiknya diam atau bagaimana ya Ustadz. Saya ingin terutama untuk para wanita ya, supaya jangan banyak bicara kali ya Ustadz. Terus sebaiknya diam ya Ustadz. Cukup Bu ya, cukup ya. Saya udah paham nih, saya udah bisa nanggap. Begini ya Bu ya, pertama benar ya ucapan Umar Khattab ya, man kathura ya hadithuhu, barang siapa banyak bicaranya ya kathura khata'uh, maka akan banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya ya banyak ya dosanya, kan begitu. Dan seterusnya begitu. Artinya apa? Artinya apa di sini? Yakni kita berpikir dulu deh kalau mau bicara tuh apa yang mau kita bicarakan. Jangan sampai
nanti kita menyesal. Jadi gini istilahnya, kalau ucapan itu belum keluar dari lisan kita, kita yang apa istilahnya, yang dapat mengendalikannya, ya, atau kita yang memimpinnya gitu. Karena ucapan-ucapan itu belum keluar dari lisan kita, maka kita yang memimpin. Tapi kalau ucapan-ucapan itu sudah keluar, maka ucapan itulah yang akan, ya, yakni istilahnya memberikan kebaikan atau keburukan untuk kita, kan gitu. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal, kan gitu ya. Ini yang pertama nih. Jadi bagus kalau Ibu paham sekarang dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir saja kepada Allah, baca-baca Al-Quran, tersalurkan, kan begitu. Kemudian yang kedua, ya ini penting nih. Jadi Ibu tahan diri saja dulu, jangan istilahnya mengajar. Belum saatnya, belum waktunya. Pandangan saya seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengajar, apalagi mengajar agama, itu banyak alat yang harus dipelajari. Ya, banyak yang harus dipelajari dari bahasa saja. Ya, ada bidang nahunya, ada bidang sorofnya, ada bidang balaghahnya, ya dari sastranya dan lain sebagainya. Jadi banyak dalam bahasa Arab itu banyak hal yang harus dipelajari. Jadi nggak mungkin setahun 2 tahun orang belajar agama ini kemudian setelah itu dia mengajar, nggak bisa seperti itu. Tidak boleh bahkan karena ya lihat para ulama puluhan tahun mereka berguru kepada gurunya, baru setelah itu mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajar, begitu. Jadi suatu hal yang berat, ya suatu hal yang berat. Bagus Allah Subhanahu wa taala memberi rasa takut kepada hati ibu untuk tidak mengajar dulu, bagus. Itu hal yang masya Allah, yakni bersikap menahan diri itu lebih baik daripada istilah coba-coba untuk mengajar. Nanti banyak hal kita tergelincir padanya nanti. Banyak hal kita akan tergelincir ya padanya nanti karena yang seperti ini Bu, saya saksikan banyak orang. Ya bukan 1-2 orang, banyak sudah yang saya lihat sendiri kok. Orang ini tidak ada basic ya agamanya, lalu dipaksa ya untuk mengajar misalnya. Wah ini ya banyak kesalahannya, banyak sekali kesalahannya tuh ya, dan lain sebagainya, banyak yang perlu dikoreksi tadi. Yang perlu dikoreksi banyak sekali. Jadi sangat merugikan lah ya, baik bagi dirinya apalagi bagi umatnya, kan gitu ya. Karena Nabi SAW telah menyebutkan memang nanti di akhir zaman akan banyak ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Nabi katakan as-safih yatakallam fi amril ammah, orang yang sebenarnya belum layak, ya, yakni orang yang belum layak, orang yang bodoh atau belum layak ya berbicara tentang agama, dia memaksakan diri untuk bicara tentang agama. Ini banyak ya, istilahnya dai instan itu banyak sekali. Dikasih sertifikat, belajar sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, dapat sertifikat. Ya, ya ini perlu kita lihat kembali siapa kita, apa sudah bisa membaca kitab-kitab Arab asli. Ya, apakah sudah bisa membaca kitab-kitab Arab asli? Karena ya dari sanalah ya kita bisa mendapatkan keterangan dari para ulama terdahulu sampai ulama-ulama kita di zaman kita sekarang ini, ya yang mana kitab-kitab mereka itu berbahasa Arab asli, gundul lagi, nggak ada harokatnya lagi. Nah itu gimana seperti itu ya, makanya perlu itu dites, ya dites orang-orang yang mungkin mungkin tergesa-gesa dalam hal ini, dites ya, dihadirkan kitab berbahasa Arab gundul, suruh baca. Ya bisa nggak baca? Ya bisa nggak baca itu Arab gundul yang asli itu? Ya, kalaupun bisa baca, ngerti nggak apa yang dibaca? Ngerti tidak apa yang dibaca itu? Nah itu penting. Jadi
bukan dengan terjemah. Ingat, kalau kita ingin mengajar apa namanya atau bahkan mendakwakan agama Islam ini tidak boleh dengan terjemah. Tidak boleh dengan terjemah. Ini menunjukkan kelemahan. Kalau dengan terjemahan itu menunjukkan kelemahan, ya. Maka orang yang lemah ini tidak bisa berdakwah, tidak boleh berdakwah bahkan. Nah, memang ada di zaman sekarang, alhamdulillah, orang-orang yang diberi masih takut dia untuk mengajar karena memang belum waktunya, ya belum waktunya. Jadi ya ini harus diperhatikan yang seperti ini, jangan sampai kita terkena dari hadis Nabi bahwa kita ini bagian dari ar-ruwaibidah, ya ar-ruwaibidah begitu, ataupun ungkapan-ungkapan yang lain lah dari para ulama berkaitan dengan hadis ini. Ya barangkali sampai di sini dulu ya kajian kita Baik, Ustaz. pada siang hari ini karena sudah masuk Mau asar. waktu asar ini kalau tidak salah ini. Baik, Ustaz. Iya. Baik, mungkin saya akhiri dengan doa penutup majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.